Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Mufirto Jahra dan Jakaria dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang penyakit kejiwaan dalam Al-Quran. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama itu pemahaman tentang penyakit kejiwaan atau gangguan jiwa. Gangguan jiwa bisa diartikan sebagai sesuatu kekurangan dalam hal kesehatan jiwa. Gangguan kejiwaan adalah kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik maupun dengan mental. Keabnormalan tersebut tidak disebabkan oleh sakit atau rusaknya bagian-bagian anggota tubuh, meskipun kadang-kadang gejalanya terlihat pada fisik. Pertentangan dalam batin akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan rohani, yang dalam kesehatan mental disebut kekusutan rohani. Kekusutan rohani seperti ini disebut dengan kekusutan fungsional yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan mental. Jadi, gangguan mental secara sederhana dapat diartikan sebagai tiadanya atau kurangnya dalam kesehatan mental dengan ditandai oleh adanya rasa tidak tenang, tidak aman, fungsi mental menurun, dan terjadinya perilaku yang tidak tepat atau wajar. Ketundukan manusia merupakan bagian dari faktor intern manusia. Dalam psikologi kepribadian dinamakan pribadi ataupun hati nurani. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma fi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala marradalah wa ma lahum min dunihi min wali, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Selanjutnya, faktor-faktor penyakit kejiwaan atau gangguan kejiwaan. Penyakit kejiwaan terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah penyakit jiwa yang disebabkan oleh gangguan-gangguan kejiwaan telah berlarut-larut, sehingga mencapai puncaknya tanpa suatu penyelesaian yang wajar, atau dengan kata lain, disebabkan oleh hilangnya keseimbangan mental secara menyeluruh akibat kondisi lingkungan yang menekan, ketegangan batin, dan sebagainya. Yang kedua, penyakit jiwa yang disebabkan oleh adanya kerusakan anggota tubuh, misalnya otak, sentral saraf, atau gangguan fisik lain untuk menjalankan tugasnya. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena keracunan akibat minum minuman keras, obat-obat perangsang, atau narkotika akibat penyakit kotor atau sifilis, dan sebagainya. Selanjutnya, penyakit jiwa dalam perspektif Islam. Penyakit jiwa sering diidentikan dengan beberapa sifat buruk atau tingkah laku tercela, atau al-akhlak al-mazmumah, seperti sifat tamak, dengki, iri hati, arogan, emosional, dan seterusnya. Hasan Muhammad Asy'arqawi dalam kitabnya Nahwu Ilmiah Nafsi membagi penyakit jiwa dalam 9 bagian, yaitu pamer atau riya, marah atau al-ghadab, lalai dan lupa atau al-ghaflah wa nisyah, waswas atau al-waswasah, frustasi atau al-ya'as, rakus atau tamak, terperdaya atau al-gurur, sombong atau al-ujub, dengki dan iri hati atau al-hasad wal hiqdi. Jadi beberapa sifat tercela tersebut adalah relevansinya jika dianggap sebagai penyakit jiwa, sebab dalam kesehatan mental, sifat-sifat tersebut merupakan indikasi dari penyakit kejiwaan manusia. Jadi pada penderita
menderita sakit jiwa, salah satunya ditandai oleh sifat-sifat buruk tersebut. Dan jika dalam hatinya sudah terdapat penyakit jiwa, maka akan semakin bertambah jika tidak segera diobati dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 10 yang berbunyi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimum bima kanu yakdzibun, yang artinya dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Selanjutnya, penyakit kejiwaan dalam Al-Quran. Al-Quran mempunyai kajian mengenai gangguan mental dan penanggulangannya, tetapi tidak memberikan uraian secara mendetail tentang bagaimana sebenarnya gangguan mental serta penanggulangannya. Dalam bahasa agama jarang disebut dengan penyakit mental, yang sering disebut adalah penyakit hati. Di dalam Al-Quran tidak kurang dari 11 kali menyebut adanya penyakit hati. Nah, macam-macam hati dalam Al-Quran ialah, yaitu yang pertama hati yang sehat. Hati yang sehat artinya hati yang bersih dari semua syahwat yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya. Bersih dari semua subhat yang bertentangan dengan wahyu Allah, beralih dari penyembahan selain kepada Allah, berharap kepadanya, bertawakal kepadanya, inabah kepadanya, merendahkan diri kepadanya, mengutamakan keridhoannya dalam setiap kondisi, dan menjauh dari kemurkaannya. Karena itu semua esensi ubudiyah yang tidak pantas diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hati yang sakit ialah tentu hati yang tidak sehat, keluar dari garis keseimbangan karena kerusakan yang terjadi kepada manusia yang berakibat pengetahuan dan gerakan badannya menjadi rusak. Bisa jadi pengetahuannya hilang total, atau terkadang pengetahuannya menjadi berkurang seperti melemahkan alat-alat pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, memang ada manusia yang memiliki sifat seperti itu. Dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 disebutkan, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia amat kikir. Dan dalam surat Al-Kahfi ayat 54 Allah menjelaskan lagi, walaqad sarrafna fi hadhil qur'ani linnasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah.